negara maju. Betul. Walaupun tidak semuanya pakai kemasan Indonesia. Oh, jadi pakai brand lokal. Brand misalnya ke Cina ya. Iya. Ini kemasannya kemasan Cina. Kemasannya kemasan Cina. Iya. Tapi mereknya Mahkota Dewa? Tidak. Tidak, mereknya Hanya produce by Indonesia. Produce by Indonesia. Kan tulisannya semuanya harus Cina ya. Ya, dan foto Ibu Ning ada di situ. Enggak masuk kasihan ya saya ya. Baik, silakan Intan, ada Iya. lagi? Baik, selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi dari sahabat perubahan? Silakan angkat tangan. Oke. Mbak ingin bertanya apa Mbak dengan Ibu Ning Mbak? Namanya siapa? Silakan untuk berdiri. Oke, terima kasih. Ibu sebenarnya pertanyaan saya simpel aja. Ibu sudah cerita bahwa ini sudah sampai di luar. Tapi saya pengen tahu pasar di Indonesia sendiri apakah memang euforianya cukup besar juga dengan adanya produk ini, dan saya penasaran Ibu pasarinya gimana sih? Iya. Gitu. Ya, Oke, saya terima kira kasih. ini penting sekali ya, Ya. karena sekarang bangsa kita sedang dijangkiti oleh cara kerja instan. Ya. Jadi kalau Anda lihat buku-buku itu semuanya cara cepat kaya. Ya. Ya. Banyak sekali. Banyak sekali, Ya. semuanya pengen cara cepat. Minum obat sekarang langsung sembuh. Ya. Sedangkan herbal tidak begitu. Herbal perlu proses. Ada yang iya, ada yang enggak. Kalau Kayak obat yang- kuat itu cuma setengah jam loh. Setengah jam Iya. instan. Langsung instan itu. Ini pasti karena terpengaruh oleh cara kerja. Purwaceng. Baik, Bu Ning, bagaimana pasar Iya. domestik kita penerimaan? Jadi ya kita sangat bersyukur bahwa sudah lebih dari 10 tahun ya kita menekuni ini, ternyata kita tetap bisa eksis. Banyak wartawan yang mengakui bahwa kalau yang lain-lain itu muncul rame nanti udah gitu habis. Kalau kita ya berkah Tuhan ya, kita masih terus eksis karena mungkin kita mempunyai strategi marketingnya begini. Tidak hanya sekedar jualan obat atau jualan jamu, tidak. Kita punya klinik. Klinik kita ada diperkuat oleh dokter. Klinik herbal. Klinik herbal, diperkuat juga oleh apoteker. Jadi kan terukur gitu. Nah, kemudian kita juga memasarkan produk ini tidak hanya secara offline. Nah, saya walaupun nenek-nenek ini seneng online. Senang. Nah, jadi ya. kita punya klinik online. Ya. Kemudian kita juga bisa promosikan untuk marketingnya supaya lebih luas lagi lewat Twitter, Jadi Ibu Ning ini juga main Twitter. Woi main, teman saya followersnya udah banyak. Halo para follower. Ya. Twitter, Facebook, Twitter, Facebook, website tentu saja Website. ya, toko online, klinik online. Ada. BlackBerry Group, Ya, BlackBerry Group ya. masuk terus. SMS Terus. juga masuk. Masuk, gitu. Yang respons yang paling sering, yang paling banyak permintaannya yang mana? Dari BlackBerry. Ya, itu Produknya karena apa? langsung. Produk yang paling banyak diminati yang ini, Sirsakti dengan Osti kalau secara umum. Jadi ini belum. Maksud saya yang rankingnya tinggi ini kan baru. Oh, ini baru. Baru dikemas gitu ya. Ya. Tapi sudah permintaan ada yang cukup bagus ya, Ya. berani dalam jumlah puluhan ribu untuk Tadi menjual saya ini. dengar ada cerita kakek-kakek yang membeli ini. Bagaimana ceritanya itu? Itu serius itu. Ya. Ceritanya anaknya temennya anak saya, engkong-engkong umur 83. Kan sudah sekian lama pensiun gitu ya. Ya, Pensiun ya. ininya Ya, perjuangan gitu. hidup. Ya, gitu. Terus cucunya kan cerita, "Kong, ini aku bisnis ini gimana menurut engkong?" Terus dia bilang, "Coba engkong, coba." Gitu, diminum. Diminum. Si Ingkong jahil juga. Dia nggak hanya mau bicara, dia mau coba Iya, dulu. kan padahal udah lama itu pensiun. Paginya ditanyain sama cucunya, "Kong, gimana?" "Hehe, udah bisa uget-uget." Gitu. Baik, tadi cerita Ibu Ning ini sering menyebut wartawan. Terima kasih wartawan, kata wartawan berapa kali diucapkan. Iya. Saya kalau mendengarkan orang sering berbicara itu pasti ada latar belakangnya. Apa hubungannya dengan wartawan? Sebetulnya saya sendiri pernah jadi wartawan nih ceritanya. Itu masalahnya, makanya diucapkan wartawan dengan bangga sekali. Ibu Ning wartawan di mana, berapa lama? Saya dulu reporter Koran Kedaulatan Rakyat Jogja. Oh, di Jogja? Ya, di Jogja saya. Jadi Ibu Ning ini memulainya bukan dari herbal, tetapi mulainya sebagai wartawan. Menulis saya memang senang Menulis. menulis. Saya sudah nulis buku, 20 judul buku. Sayangnya nggak tak 20? bawa. Iya, semuanya tentang herbal. Teman-teman saya banyak profesor menulis, barangkali satu juga belum. Nah itu dia, padahal menulis itu kan gampang ya. Gampang. Iya, saya itu Buat menulis. orang yang bisa nulis.
Tapi semua kan bisa, semuanya belajar nulis ya. Dari sejak SD belajar nulis. Saya kadang-kadang prihatin ya. Prihatin, Wong ya. wong profesor kok udah nulis buku belum gitu yo. Ya, memalukan ya sebenarnya. Memalukan Oke, sebetulnya. baik. Tapi jangan mempermalukan profesor. Oh iya ya maaf. Kemudian dari jadi wartawan, setelah wartawan apa? Sampai bisa beralih ke herbal. Dari wartawan? Dari wartawan saya dulu menjadi pemain teater ketoprak. Permain teater, Iya, ketoprak. saya pernah ya. Gitu, seneng kok dulu ya. Berarti agak lucu-lucu sedikit Iya, nih. saya punya grup lawak dulu. Grup lawak. Iya, Ya. gitu. Terus saya setelah menikah, kemudian saya jadi perias manten. Oh, perias manten. Lalu Oke. juga merangkap. Merangkap. Saya pernah melakukan satu aktivitas jadi perias manten, Ya. tukang dekor ya, tukang potret, terus tukang itu bikin video, Ini terus mama MC. kayak nggak bisa diem ini. MC. MC, ya. MC seperti teman-teman kita Farhan dan sebagainya itu. Nah, saya MC-nya bahasa Jawa, manten. Oh, bahasa Jawa. Nah, saya bisa dalang itu Ini dulu. yang banyak orang nggak bisa ini, Ya, bahasa Jawa. Ya, padahal saya bisanya sedikit, tapi promosinya gede gitu loh. Bisa Jadi sedikit laku. promosi besar Heeh. dan laku. Laku. Bagaimana mereka bisa percaya Bu Ning taunya sedikit bahasa Jawa? Saya Apa langsung nggak ada salah? praktekin gitu Bu. Jadi waktu awal mula saya mau nawarin diri saya bahwa saya bisa MC bahasa Jawa, saya cari kaset Jawa, saya dengerin, saya tulis, lalu saya tirukan. Itu kursusnya seperti itu, pakai kaset gitu. Oh begitu saya bisa. Saya contohin misalnya gini, kalau waktu manten mau masuk ruangan itu saya terus dalang begini. Hong wilaheng ngawi knamas tunomo sidam. Astu milas merenjuang jagat karono kawisesaning bisono sono sinawung langen wiloto. Ternyata masih ada sisanya Intan. Masih ada sisanya. Tapi Bu Ning cukup jadi Ya. sekarang peramu herbal ya Bu Ning, karena Ya. MC itu jatah saya Bu. Ya. Oke, kalau gitu sangat luar biasa sekali. Ternyata Ibu Ning sudah melakukan banyak profesi. Salah satunya adalah bagaimana tadi sempat diberikan contoh mendalang ya Bu Ning ya. Iya. Tapi sekarang perubahan yang dilakukan adalah bagaimana Bu Ning bisa mengenalkan herbal Indonesia sampai ke negeri Cina. Kemudian juga bagaimana dari perubahan yang dilakukan bisa memberikan mata pencarian bagi orang-orang terdekatnya. Anda jangan kemana-mana, tetap di Rumah Perubahan Renaud Kasali. Ya, kembali di Rumah Perubahan Renaud Kasali. Dan kita masih akan melanjutkan kembali bincang-bincang antara Pak Renaud dengan Ibu Ning yang kini semakin menarik sekali ya. Silakan Pak Renaud. Ya, baik. Jadi ini kalau herbal ini di-crack, ini ternyata bentuknya bukan hanya yang untuk diminum. Ya. Ada yang seperti obat seperti ini adalah Madeka, ya, mahkota dewa cancer, Ya, ya, untuk bentuknya cancer. seperti obat, Ya, sangat seperti kapsul, obat. ya. Bisa disajikan dalam bentuk teh celup, Celup. bisa disajikan dalam bentuk kapsul seperti ini. Ya, yang untuk laki-laki tadi perkasa, Iya. sebenarnya ini masalah kurang percaya diri aja ya, saya kira itu ya. Kemudian ini adalah bisa disajikan dalam bentuk bantal, ya, bantal yang membuat Anda mudah tidur, bisa disajikan dalam bentuk minyak. Ini adalah Minyak lavender, aromaterapi, minyak ya. aromaterapi, dan tentu saja juga ada di sini adalah dalam bentuk Untuk bubuk, anak-anak. ya, untuk anak-anak. Ini Iya. adalah Teh celup pintar. teh celup pintar. Kalau Jadi, yang bubuk yang ini, Bro. Oh ini bubuk, Ya, yang ini bubuk ya. Ini untuk obat tenggorokan. Obat tenggorokan, Batuk, ya. bubuk. Jadi tinggal dibuka Buka, sedikit, langsung terus seduh seduh dengan air, air. ya langsung dia bisa diminum Tinggal seperti minum, itu. iya. Bentuknya sangat beragam. Ini cara ngekreknya. Dan saya kira ini bentuk kreativitas yang sangat penting sekali. Terima kasih ya. Ya. Jadi dari wartawan kemudian bisa menjadi apa tadi? Perias manten. Perias manten, MC. MC Jawa, bahasa Jawa. Iya. Bisa pemain ketoprak juga. Iya, iya. Ya, Pernah ya. Jadi ini lucu juga, jangan-jangan cerita sehari-hari. Terus kemudian setelah dari situ, perias pengantin. Ya, terus sudah itu kan kita terus menekuni herbal. Lalu suami saya ketika itu kan saya sibuk ya. Jadi ya bikin herbal ya nanti terus ngerias manten gitu toh. Dalam ini saya ngerias manten tahu-tahu ada pasien konsultasi. Lalu suami saya bilang, "Mah, ini titik awal saya terus lebih tekun ke sini." Suami saya bilang, "Mah, yang bisa nyenengin orang itu banyak." Ya. Artinya kan ngerias manten, MC kan saya nyenengin orang seneng. Betul. Nyenengin orang seneng itu banyak. Tetapi kalau nyenengin orang sakit, orang susah, enggak banyak mah.
kamu lebih baik lepaskan saja profesimu itu, kamu tekuni untuk menolong orang sakit. Itu titik awalnya saya, oh iya saya harus fokus. Jadi tadi perjalanan susah mempelajari kaset-kaset, ditulis dan sebagainya, berbahasa Jawa yang tadinya tidak dikuasai, bagaimana menjadi MC-nya, belajar dari dalang, akhirnya dilepas. Saya lepaskan demi menolong orang sakit. Senang sekali ya nolong orang. Ya, indah sekali. Indah sekali. Baik, di sini ada Pak Harmanto. Ya, biasanya dalam setiap lelaki sukses ada wanita sukses. Ya, ada orang yang berjasa di belakangnya. Ya, seperti yang saya juga alami tentunya. Tapi kali ini juga di belakang seorang wanita sukses ternyata ya ada seorang pria yang luar biasa di belakangnya. Yang ternyata menjadi eksperimen untuk pengujian obat ini, ya. Barangkali begitu ya. Ya, kita dengarkan Pak Harmanto. Pak Harmanto ini kan, selamat malam Pak Harmanto. Selamat malam, Ya, Pak. pernah menjadi eksekutif di salah satu perusahaan besar Indonesia sehingga bekerja sistematis. Kemudian Pak Harmanto inilah yang mengamati dan juga saya kira membimbing Ibu Ning menjadi seorang pengusaha. Apa yang Pak Harmanto amati sehingga bisa menjadi nge-crack seperti ini industri Mahkota Dewa menjadi sebuah industri herbal yang besar di Indonesia? Ya, terima kasih. Isi saya itu memang kalau saya amati itu keinginannya banyak, Pak. Kalau saya nggak tahan itu satu hari mungkin 2-3 produk bisa keluar dari ininya, 2-3 idenya produk gitu bisa ya. keluar dari idenya dan jadi lagi. Ya itu, tapi masalahnya saya jadi kelinci percobaan, Pak. Nah, ya jadi kalau saya lihat kayak teh aja, teh itu kan perkembangannya banyak sekali tuh. Kita punya teh sampai 5, kalau nggak ditahan bisa 10 gitu kan. Tadi pagi aja sudah lihat sampo sudah mau buka ini lagi perkembangan produk sampo gitu kan. Shampoo, jadi herbal, shampoo herbal. Betul, sampo, Pak. Jadi Pak kalau Pak Renat nggak usah semir-semir pakai sampo herbal sudah jadi hitam. Ya. Nah, tapi Pak Harmanto mengamati Ibu Ning dari tadi menjadi pemain ketoprak. Susah juga ya menikah dengan istri yang jadi pemain ketoprak. Aku masih gadis itu. Oh, masih gadis. Ya. Ya. Maksud saya lebih lucu Belum dari suaminya. pacaran. Oh, belum pacaran. Oke. Tadinya wartawan seperti ini. Apa yang Bapak lihat perjalanan ini? Kalau saya lihat dia ini kan sebetulnya takut sakit. Kalau sakit sedikit udah ributnya bukan main. Ya. Saya juga nggak tahu kenapa kok dia jadi mengobati orang sakit. Tapi kalau saya lihat memang yang sering kita bicarakan, kalau kita memberikan barang ke seseorang itu yang senang kan cuma orang tersebut gitu kan. Yeah. Tetapi kalau kita memberikan kesembuhan pada seseorang, itu yang senang itu suaminya, anaknya, keluarganya dan sebagainya, banyak orang gitu, Pak. Dan itu tidak ternilai bagi kita gitu ya. Jadi yang dicari apa sebetulnya dalam berusaha? Yang dicari dalam berusaha itu sebetulnya lebih ke arah kesenangan batin ya, Pak ya. Kesenangan batin. Iya. Saya waktu ditantang oleh istri saya dulu di Astra, pilih Astra atau istri gitu kan. Ya akhirnya saya pilih istri itu. Terlanjur gitu kan. Ini yang nantang siapa? Saya. Istri saya. Oh, Pak. pilih Astra atau istri? Iya, saya kan pusing, sibuk banget ngurusi banyak karyawan. Saya bilang sama suami saya, Bapak sekarang tinggal pilih Astra apa istri gitu. Terus pilihan Bapak betul ke istri? Kayaknya betul, Pak. Betul. Satu pertanyaan lagi. Apa betul alat-alat perias manten itu pun juga diberikan begitu saja kepada orang? Iya, betul. Karena alat perias pengantin itu kan tadinya sebagai satu sumber pencarian ya, istri saya sebagai perias pengantin. Jadi waktu dia memutuskan beralih menjadi menyembuhkan orang, kita berpikir bahwa kalau kita hargain peralatan itu semuanya, itu kelihatannya kok rasanya nggak enak, Pak ya. Ya. Ada harganya gitu. Kalau ditawar murah malah sakit hati. Jadi lebih baik ya kita serahkan kepada temannya istri saya sendiri yang juga berusaha di bidang merias seperti itu. Ya, baik. Ya. Ya, jadi Intan, ini yang disebut dengan the power of giving. Ya, keren ya. The power of giving. Jadi rupanya dalam the power of giving itu ya, alam semesta ini adalah sesuatu yang terus berputar.
orang-orang di China, orang-orang Tionghoa itu mengembangkan ilmu yang namanya Feng Shui. Tahu ya Feng Shui ya? Feng Shui, apalah namanya begitu ya. Yaitu adalah ilmu tentang perputaran angin dan air, keseimbangan. Apapun juga yang baik itu adalah yang berputar. Berputar. Jadi kalau kita ingin mendapatkan taking is giving. When you give, you will take. Jadi sebetulnya juga tidak perlu take, karena kata take itu mengambil itu tidak enak di sini. Ya, terutama bagi orang-orang yang rasanya tidak enak lah dihargai pakai uang begitu ya. Maka sebetulnya itu adalah bukannya taking, itu adalah redeem. Keren ya? Redeem. Jadi kalau kita beli barang tuh di toko-toko di luar negeri, itu kita udah ngumpulin uangnya sedikit-sedikit. Nah, kita redeem the point. Poinnya kita kumpulin, nanti secara otomatis kita bisa dapatkan. Nah, apa yang kita pelajari dari Ibu Ning? Bagaimana Ibu Ning mengcrack ini semua? Ya, antara lain teman-teman juga bisa baca di sini, ada buku saya berjudul Recode. Judulnya juga, ya ini susah diterjemahkan. Sebetulnya mengkode ulang, tapi kalau mengkode ulang panjang sekali. Jadi kita pakai Recode, kode ulang. Your change DNA, DNA kita. Kita masing-masing ini punya DNA. DNA-nya tadi adalah DNA pegawai. Ya, kemudian menjadi DNA wartawan. Ya, pernikahan antara DNA wartawan dengan karyawan ternyata kemudian diteruskan lewat sebuah proses evolusi. Jadi Ibu Ning ini berubah terus kelihatannya Pak Armanto ya. Berubah. Jadi berubah dari pemain ke top wartawan, pemain ke top rak, kemudian beradaptasi lagi. Menjadi MC yang mendapatkan income yang lebih baik. Dan ternyata dia orang yang tidak bisa diam. Nah, sahabat-sahabat perubahan, ternyata dalam kehidupan ini ada yang kita sebut dengan orang yang achieve. Ya, achieve itu apa ya? Orang yang berhasil ya. Ya, orang yang mencapai hasil ya, dan juga ada orang yang gagal. Kemudian kita juga melihat ada yang disebut dengan overachiever. Berhasil tapi berlebihan. Dia ingin melakukan semuanya. Dan kalau itu dilakukan semua, sebetulnya di dunia ini dikenal dua istilah. Ada